Kami sudah memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati melalui kesaksian-kesaksian yang kami dengar. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya, yaitu mendengarkan perkataan-Mu. Kami butuh perkataan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau menuntun kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini Tuhan. Namun satu hal yang kami tahu, bahwa ketika Tuhan ada bersama dengan kami, maka kami akan mengalami keamanan, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Sebab itu firman-Mu akan menuntun setiap kami ya Tuhan. Kau berkati setiap kami, untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, dicabut sampai kepada akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kekhawatiran, semua sakit penyakit, semua yang menghalangi kami untuk mengenal-Mu melalui firman-Mu, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat ini pikiran kami, hati kami hanya mau tertuju kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, karena kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Penuhi atmosfer ruangan ini dengan urapan-Mu, terutama hati kami Tuhan, dikuduskan, disucikan oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan, untuk kami boleh menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, tolong hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana, supaya kami semua diberkati, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya belum terlambat untuk mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru ketemu saat ini di ibadah PDIP Rawa. Selamat Natal, selamat tahun baru. Dan juga buat yang berulang tahun, Ibu RT, selamat ulang tahun Bu. Pak Pendeta Johan, selamat ulang tahun. Juga semua yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Puji nama Tuhan. Jujur, ini adalah pelayanan khotbah pertama saya di tahun 2025. Tanggal 25 Desember kemarin, saya sibuk pindah-pindahan bersama dengan Pak Johan, Pak Rin. Jadi konsentrasi terfokus kepada pindah ke rusun dari tanggal 25. Nggak ada pelayanan. Kemarin aja ya Bu, sama Ibu siapa? Ibu Abi di Cipinang, doa syafaat. Jadi terima kasih Ibu, Bapak buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan memang saya ini hamba Tuhan, jadi saya berdoa sama Tuhan, kayaknya udah cukup nih konsentrasi difokuskan kepada pindah-pindahan. Harus ada penyesuaian, anak sekolah udah jadi jauh, terus barang-barang, anak saya yang kedua bukunya nggak tahu ditaruh di mana karena pindah-pindahan, nggak mau sekolah, ada banyak penyesuaian. Sampai sekarang harus juga ada banyak penyesuaian. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini jangan sampai saya lalai melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi sebelum dihubungi sama Ibu RT, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kapan saya khotbah? Saya bilang begitu. Ini udah masuk tahun 2025. Dan puji Tuhan, saya diberi kesempatan oleh PD Birawa, oleh Ibu RT dan Pak Birawa untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di tahun 2025, awal tahun 2025. Ya, 2024 kita sudah lewati bersama-sama. Kita sekarang memasuki pertengahan tahun, pertengahan bulan, di awal bulan Januari. Kita memasuki hal-hal yang baru. Ada banyak hal-hal yang baru. Saya pindah ke tempat yang baru, Pak Johan pindah ke tempat yang baru. Saya percaya kita juga mengalami hal-hal yang baru daripada Tuhan, amin. Karena ada banyak hal-hal yang Tuhan berikan. Firman Tuhan bilang, kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Saya percaya ada banyak berkat-berkat yang kita alami di tahun 2024. Dan akan ada banyak berkat-berkat yang akan kita dapatkan di tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Tapi ada satu ayat yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di tahun 2025 ini. Karena begini, tantangan di depan kita nggak tahu. Tapi Alkitab bilang pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu Alkitab yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. Tapi memang ayatnya bilang pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita sudah masuk di akhir daripada akhir zaman. Kita sudah lihat semuanya. Tapi yang saya mau bagikan bukan yang menakutkan, tapi yang membangkitkan kita, amin. Karena firman Tuhan, Injil adalah kabar baik, bukan kabar yang menakutkan. Tapi
Tapi saya mau buka dulu, mungkin saya belum sempat tulis, tiba-tiba tadi teringat Mazmur 103 ayat 7. Ini dia. Ada banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita tinggal menerimanya. Saya percaya Tuhan terlalu baik buat setiap kita. Mazmur 103 ayat 7 ada? Tolong ditongolin. Kita baca sama-sama. Kalau sudah ada 103 ayat 7. Ya. Ini nggak ada di PowerPoint, belum saya masukkan. Dimunculin aja. Mazmur 103 ayat 7. Oke. Kita baca sama-sama 2, 3. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari tentang kitab Mazmur, itu isinya puisi, nyanyian. Dalam satu ayat itu ada 2 baris, 2 kalimat. Ya, ada yang saling sinonim, ada yang saling menguatkan. Jadi bait kalimat dalam satu ayat itu, kalimat pertama itu, kalimat kedua menguatkan kalimat pertama. Ada di Mazmur. Misalnya, ada nanti yang akan saya buka, Tuhan adalah gembalaku. Terus selanjutnya adalah takkan kekurangan aku. Itu kalimat yang saling menguatkan, sinonim. Tapi ada juga di dalam kitab Mazmur, satu ayat itu kalimat yang satu bersifat antitesis. Ini salah satunya. Tolong dibuka sekali lagi. Ini salah satu ayat dalam kitab Mazmur yang bersifat antitesis. Kenapa saya bilang antitesis? Karena dibilang begini, Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Kepada Musa, Tuhan kenalin jalan-jalannya. Artinya Tuhan tuntun Musa di dalam jalan-jalannya Tuhan. Tuhan kasih tahu sama Musa, ini jalan saya begini loh. Tapi sama orang Israel, karena ini berlawanan, antitesis, cuma perbuatan-perbuatannya. Beda dengan Musa. Musa mengalami, dikenalkan oleh jalan-jalannya Tuhan, tapi kepada orang Israel pada umumnya Tuhan hanya memperlihatkan perbuatan-perbuatannya. Ini suatu perbandingan di mana ada orang-orang yang memang benar hidupnya dituntun sama Tuhan seperti Musa, sehingga jalan-jalan Tuhan itu diperkenalkan sama Musa. Tapi sama orang Israel itu hanya perbuatan-perbuatannya. Nah, ada banyak orang-orang Kristen cuma ingin ditolong Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen cuma ingin melihat mujizat dari Tuhan. Mereka cuma ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, tapi seringkali ini dia, mereka tidak mau dituntun oleh Tuhan. Saya percaya yang di dalam sini tidak ada, amin. Ini orang Kristen di luar sana yang kebanyakan. Saya tidak menyalahkan. Sangat baik jika kita ditolong sama Tuhan. Bagus jika kita menerima berkat Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan rindu untuk memberkati setiap kita. Adalah baik kita mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi ada hal yang lebih bagus daripada sekedar kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ada hal yang lebih baik daripada sekedar kita mengalami mujizat Tuhan. Yaitu apa? Kita perlu merasakan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, Dia genapi dalam kehidupan kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mau melihat berkat-berkat Tuhan yang sudah siapkan digenapi dalam hidupmu? Angkat tangan. Ya, angkat tangan, nanti Tuhan lihat, besok Tuhan kirim langsung. Haleluya. Karena itu yang hal yang Tuhan mau sampaikan melalui khotbah pada malam hari ini di awal tahun 2025 ini. Ini dia. Kita sangat perlu tuntunan Tuhan. Karena itu judul khotbah saya pada saat ini adalah tuntunan Tuhan. Kenapa kita perlu tuntunan Tuhan? Seperti Musa. Musa mengenal jalan-jalannya Tuhan. Jangan sampai kita hanya seperti orang Israel yang hanya mau lihat perbuatan-perbuatan, tapi nggak kenal. Setelah ditolong sama Tuhan, lupa sama Tuhan. Ikutin maunya sendiri, ikutin kehendaknya sendiri. Tuhan, ntar dulu ya, saya lagi diberkati sama Tuhan. Nanti begitu sudah berkatnya nggak ada, lagi keadaan susah, Tuhan tolong saya. Untung Tuhan baik, amin. Tuhan bukan seperti manusia. Haleluya. Nah, berkat Tuhan yang terbaik bagi kita bukan waktu kita ditolong Tuhan aja, bukan waktu kita mengalami mujizat saja, tapi berkat Tuhan yang terbaik bagi kita adalah ketika kita hidup dapat mencapai tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan untuk sampai ke tujuan Tuhan bagi hidup kita, maka Tuhan mau pimpin hidup saudara dan saya. Tuhan mau tuntun hidup saudara dan saya. Tuhan sangat ingin menuntun
Sebab itu di awal tahun 2025 ini, Tuhan mengajak setiap kita, marilah kita menjadi orang-orang yang percaya dan mau dipimpin oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak Bapa yang mau, kita rela untuk dituntun oleh Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita dituntun oleh Tuhan, kita akan melihat pertolongan dalam tuntunan Tuhan. Amin. Waktu kita dituntun oleh Tuhan, kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam tuntunan Tuhan tersebut. Tapi kalau kita cuma mau lihat perbuatan pertolongan Tuhan, kita belum tentu dituntun oleh Tuhan. Paham sampai di sini Bapak Ibu Saudara? Jadi hari ini di awal tahun 2025, berikan hidup saudara dan saya untuk mau dituntun oleh Tuhan. Karena tuntunan Tuhan bagi kita adalah sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan pernah salah dalam menuntun kehidupan saudara dan saya. Ya, kita percaya, kita tahu bahwa kita manusia yang terbatas. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ada orang yang sehat-sehat, tiba-tiba meninggal. Teman saya, mamanya dalam keadaan sehat, masih ada Natal kemarin, masih tahun baru, tiba-tiba meninggal. Jadi saya habis ini diminta tolong sama teman saya untuk pimpin pelayanan penghiburan di rumah duka Carolus. Jadi saya habis ini minta izin, Bapak Ibu Saudara, saya tadi sudah minta izin sama Ibu Herti, karena kita nggak tahu hidup manusia kapan selesainya. Banyak hal yang kita nggak ngerti waktu kita menghadapi sebuah masalah di tahun lalu 2024 dan sampai sekarang sudah masuk tahun 2025, masalah tersebut masih ada, belum juga selesai. Kenapa bisa begini Tuhan? Kenapa masalah saya belum selesai? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kita nggak ngerti kenapa. Karena itu kita perlu tuntunan Tuhan di sepanjang hidup kita, amin. Karena hanya Tuhan yang tahu dan sangat mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak menjadi orang yang mudah dikalahkan oleh situasi. Kita harus menjadi orang yang tidak mudah dikalahkan oleh semua tipu muslihat dan strategi dari kerajaan kegelapan. Strategi yang dapat menjauhkan kita dari tuntunan Tuhan. Iblis mencoba untuk menjauhkan kita dari pengenalan akan Tuhan secara benar. Saya kasih contoh kejadian yang baru-baru ini viral terjadi. Ini strategi iblis. Nanti saya jelaskan. Sekarang ini sedang viral kebakaran di LA. Kebakaran yang dahsyat. Ini dikaitkan dengan 48 jam sebelumnya ada sebuah acara Golden Global. Semua sudah tahu betul? Tuhan katanya 0, 0, nggak ada yang pemilihnya. Dibandingkan dengan beberapa orang yang punya pemilih. Tuhan dibilang pencipta alam semesta tidak ada peminat. Begitu ya kira-kira gambarannya. Sehingga setelah kejadian itu 48 jam sesudahnya Tuhan marah dan membakar Los Angeles. Seperti begitu awalnya. Awalnya saya setuju bahwa Tuhan yang membakar kota tersebut. Saya diskusi dengan Pak Pendeta Johan. Pak Pendeta Johan bilang ini, bukan, Tuhan bukan seperti itu. Saya renungkan sepanjang perjalanan, saya berdoa, hanya saya sependapat bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang baperan, yang mudah tersinggung. Enggak. Masa hanya karena Tuhan nggak ada yang milih di acara tersebut, Tuhan jadi marah lalu membakar? Saya percaya Tuhan Yesus tidak seperti itu. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah tidak akan pernah turun derajatnya sedikit pun hanya karena penilaian dari manusia ciptaannya. Gak akan pernah. Dia gak akan pernah terpengaruh. Tuhan Yesus tidak akan pernah mengajukan penilaian-penilaian dari manusia terhadap dirinya, apalagi sampai dia membakar sebuah kota. Dia membakar manusia ciptaannya. Masa Tuhan baperan? Itu bukan sifat Tuhan. Amin. Amin. Sedikit-sedikit marah bukan. Ayatnya begini, Yesaya 51 ayat 7. Memang Yesaya 51 ayat 7 ada. Tuhan ajarin gini sama kita, hamba-hambanya. Tuhan yang ajarin. Yesaya 51 ayat 7 ada. Yesaya 51. Coba cari.
Saya bacakan ya. Dengarkanlah aku, kata Tuhan. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Tuhan ajarin kita jangan takut jika diaibkan oleh manusia, jangan terkejut jika dinista oleh mereka. Jadi Tuhan ajarin kita nggak usah baper. Amin. Kalau kita diaibkan, dinistakan oleh manusia, karena memang Tuhan pun nggak akan pernah baper waktu diaibkan oleh manusia. Makanya diajarkan supaya manusia nggak usah baper dengan aib hinaan yang dilakukan oleh manusia. Waktu ada orang yang menghina saudara, menganggap remeh saudara, menceritakan yang jelek-jelek tentang saudara, yang tidak benar tentang saudara, nggak usah dianggap. Amin. Masuk tahun 2025 ini udah buanglah sampah-sampah seperti itu. Kita hidup di dalam masyarakat yang ada yang suka sama kita, ada yang gak suka sama kita, omongin kita di belakang-belakang. Tidak usah terbawa dengan hal itu, karena Tuhan ajarkan kita untuk kita tidak memiliki sifat seperti itu, apalagi dibawa ke dalam hati. Udah gak usah lah. Karena nilai saudara dan saya, harga diri saudara dan saya bukan ditentukan dari penilaian omongan orang tentang saudara dan saya, tapi penilaian kita datang daripada Tuhan. Orang mau bilang jelek, orang mau bilang jahat tentang saudara, tapi kalau saudara tidak seperti itu, biarkan saja. Amin. Jadi yang saya yakini bahwa kebakaran di kota itu dibuat oleh iblis. Karena ada celah, ada dosa daripada manusia. Salah satunya karena manusia tidak menjaga alam semesta. Itu salah satunya. Iklim berubah karena dosa. Iblis mencoba untuk membakar, mencuri apa yang dimiliki manusia. Bahkan iblis berusaha membunuh manusia. Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan kehidupan. Jadi Tuhan tidak pernah berniat untuk memusnahkan manusia. Dan ini strategi kerajaan kegelapan. Saya bongkar dulu sedikit mengenai hal ini. Tiba-tiba saya dibagi. Kerajaan iblis akan buat isu begini, seakan-akan kebakaran terjadi karena Tuhan marah. Semua bilang begitu. Baik agama sepupu kita, agama lain bilang, wah karena ini kejadian apa dihubungkan dengan perang Timur Tengah semuanya. Dan ujungnya ada orang Kristen juga bilang seperti itu, ya, karena tidak ada manusia yang dipilih, yang memilih Tuhan di acara Golden itu, maka Tuhan murka, dia bakar. Ini isu yang akan dibuat oleh iblis, sudah mulai sekarang dan akan terus dikembangkan oleh kerajaan kegelapan. Begini isunya, begini, katanya Tuhan baik. Kita kan sering nyanyi, kalian kan sering nyanyi, oh Tuhan baik sebab Tuhan baik, oh apa, of the good love of God all my life you have been faithful. Katanya Tuhan baik, kan saudara sering menyanyikan lagu itu. Terus iblis bilang begini, tapi kenapa Tuhan buat bencana ini, kenapa Tuhan bencana itu? Strateginya begitu. Itu berarti begini, dalam pribadi ini iblis punya isu, itu kelihatannya tipis. Berarti begini, dalam pribadi Tuhan yang baik, ternyata ada sisi jahatnya. Dia akan buat isu seperti itu, karena akan terjadi bencana-bencana alam dan manusia percaya bahwa itu Tuhan, padahal bukan. Dia akan buat katanya Tuhan baik, Tuhan nggak pernah jatuh. Ternyata ada bencana alam, berarti ada sisi Tuhan yang jahat juga. Buktinya lihat tuh, ada bencana, kehancuran. Nah sebaliknya, dia mau balikin begini, dalam sisi iblis yang jahat, berarti ada baiknya juga dong. Dia akan buat pemikiran seperti itu. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak dituntun oleh Tuhan, ini akan berakibat kepada kehidupan kita. Apakah seperti begitu? Tuhan baik, ada sisi jahatnya. Iblis jahat, ada sisi baiknya. Yin yang tuh, hitam putih. Nah kayak begitu tuh gambarnya, yin yang. Saya bukan mau khotbah akhir zaman, tapi kira-kira begitulah. Padahal ya, Yakobus 1 ayat 17 bilang begini. Yakobus 1 ayat 17, baca sama-sama 2-3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang sangat baik, teramat baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang baik, tidak pernah berubah. Tidak ada perubahan karena bayangan pertukaran. Tidak ada sisi jahat sedikit pun dari Tuhan yang kita sembah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
kehidupan kita. Sementara pribadi iblis itu sangat jahat, tidak akan pernah ada sisi baik sedikit pun. Dia coba memberikan, diiming-imingkan, nanti diberikan begini sama iblis. Kalau kamu menyembah di sini, menyembah di situ, nanti akan enggak. Itu semua bohong. Amin. Hati-hati dengan tipu muslihat strategi iblis yang membuat kita berpikir yang salah tentang Tuhan Yesus yang kita sembah. Amin. Karena itu ketika saudara dapat masalah yang berat, dapat persoalan yang berat, belum dapat jalan keluar, iblis akan menaruh dalam pikiran saudara, oh Tuhan gak akan nolong kamu. Buktinya sampai sekarang kamu tetap dalam masalah. Iblis akan membuat saudara berpikir jelek tentang Tuhan yang selama ini kita sembah. Sehingga tidak heran ada banyak orang Kristen meninggalkan Yesus dan berpaling kepada ilah lain karena termakan dengan tipu muslihat iblis yang iblis taruh dalam pikiran mereka. Bahkan kita pun para pendeta, kita akui, yang sudah banyak mengerti firman Tuhan juga dapat serangan tipu muslihat iblis dengan strategi yang lebih lihai. Kalau kita nggak benar-benar dekat baca firman Tuhan, mengenal Tuhan, kita pun bisa ditipu. Tipu muslihatnya itu bukan biasa-biasa. Tipu muslihat iblis yang diserang kepada setiap kita hamba-hambanya itu lebih lihai, seolah-olah suatu kebenaran, padahal ujungnya membuat kita bermasalah. Amin. Karena itu jadilah orang-orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, setiap orang yang dituntun oleh Tuhan adalah anak-anak Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin. Roma 8 ayat 14. Kejauhan sebelumnya. Semua orang adalah, dan sebagai Bapa yang baik, Tuhan tidak akan menuntun kita ke jalan yang salah. Yang percaya katakan amin. Dia akan selalu menuntun kita ke jalan-jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab itu di tahun baru ini sekali lagi, izinkan diri saudara untuk dituntun oleh Tuhan. Berilah diri saudara dan saya untuk dipimpin oleh Tuhan. Itu pendahuluannya. Saya akan masuk khotbah. Bagaimana? Next. Bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya? Ada dua analogi atau metafora yang dijelaskan oleh Alkitab. Kita akan lihat bersama-sama, kita akan pelajari bersama apa yang Alkitab gambarkan. Analogi itu gambaran. Apa yang Alkitab gambarkan untuk menjelaskan tentang tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya? Ini gambarannya. Yang pertama, next. Sebelumnya, Tuhan menuntun umatnya seperti gembala menuntun dombanya. Ayatnya tadi yang tadi. Mazmur 23 ayat 3 sampai 4. Bukan. Mazmur 23. Di teks adat sih. Nah, ketemu ya. Mazmur 23 ayat 3 sampai 4. Dibilang begini, ia menyegarkan jiwaku. Next, ada? Ya, ia menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, Bapak Ibu Saudara baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkaulah besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, dalam seluruh perikop ayat yang kita baca tadi, dalam seluruh perikop, Alkitab mengambil domba sebagai analogi, sebagai gambaran untuk mengidentifikasikan kita semuanya sebagai umat Tuhan. Karena begini, domba itu adalah binatang, jenis binatang yang gak punya senjata dari dalam tubuhnya untuk membela dirinya. Tidak seperti hewan-hewan yang lain pada umumnya. Domba itu adalah binatang yang sangat lemah, mudah untuk kesasar, gampang untuk tersesat, mudah sekali untuk dikalahkan karena tanpa ada perlawanan. Nah, kekuatan domba itu ada pada gembalanya, Bapak Ibu Saudara. Ketika gembala menuntun domba dan memimpin dombanya, itulah yang menjadi kekuatannya dia. Dalam menjalani kehidupan kita pun, kekuatan kita hanyalah kepada gembala agung kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Gak ada kekuatan kita. Kita manusia yang lemah, kita gampang tersesat, kita gampang disesatkan, kita bisa mengambil jalan yang salah. Tapi ketika hidup kita dituntun oleh Tuhan seperti seorang gembala yang menuntun dombanya, percayalah, hidup kita akan terus mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mazmur 23 ayat 1, ini yang Daud katakan. Kita sering baca. Next.
Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini ayat yang saling mendukung, bukan berlawanan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seperti statementnya Daud di ayat ini, Tuhan adalah gembalaku. Ini juga yang perlu kita nyatakan di awal tahun 2025, bahwa Yesus adalah gembala agung kita. Katakan bersama dengan saya, Yesus adalah gembala agungku. Nah, ini yang kita dapatkan dari gembala agung kita. Next, ayat 123. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ke air yang tenang. Kalau ayat 3-nya ada? Di nextnya ada? Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Percayalah saudara, di tahun 2025 ini semua kebutuhan saudara akan dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Akan selalu ada penyediaan dari Tuhan untuk setiap kebutuhan kehidupan kita, bahkan lebih daripada yang saudara perlukan. Karena Tuhan Yesus kita jadikan sebagai gembala kita. Kita izinkan Dia untuk menuntun, memimpin kehidupan kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Seperti saya sering saksikan, saya seorang hamba Tuhan, udah gak ada pekerjaan lain. Dulu sebelum saya ke Manado saya masih online, tapi sekarang saya sepenuhnya dari Tuhan. Jadi waktu saya mengalami sudah mulai banyak kebutuhan, tidak ada yang bisa dipakai, saya berdoanya ke Tuhan. Saya jarang minta sama yang lain. Dulu saya kasih dengan orang gimana minta, tapi sekarang saya langsung minta sama Tuhan. Tuhan, udah gak ada nih Tuhan. Dan selalu yang Dia berikan adalah pekerjaan, gitu ya. Selalu Dia berikan adalah pekerjaan. Ya, berapa kali Dia berikan yang bukan pekerjaan, tapi selalu yang Dia berikan ada pekerjaan, karena itu yang harus dikerjakan. Jadi saya melihat dalam kehidupan saya, Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun untuk menolong saya. Bahkan di ke depan ini, dalam kebutuhan anak-anak saya, Tuhan sudah mau siapkan semuanya. Itu Tuhan yang kita sembah, amin. Tidak pernah Tuhan kita kekurangan kalau kita mau dituntun sama Tuhan. Tapi ini ayat 4. Next. Ini yang terjadi, yang sering terjadi. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan dalam tuntunannya itu tidak hanya akan membaringkan di rumput yang hijau, enggak. Ada saatnya kita dituntun Tuhan melewati lembah kekelaman. Ada kalanya kita akan dituntun Tuhan melalui keadaan yang tidak menyenangkan. Ada kalanya kita ada dalam situasi yang tidak nyaman. Bahkan mungkin kita sampai sekarang ada dalam keadaan yang menakutkan. Karena kadangkala seperti yang dikatakan, Tuhan akan membawa kita keluar dari zona kenyamanan kita. Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita supaya kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Kita semakin percaya, kita semakin lebih lagi mengenal siapa Tuhan Yesus kita. Yang percaya katakan amin. Waktu pindah ke Rusun, ini benar-benar saya keluar dari zona kenyamanan. Selama ini saya tinggal di rumah orang tua, ya namanya juga tinggal sama orang tua, semua terpenuhi, listrik bebas, free, ya. Kalau lagi makan, anak-anak butuh makan, oma-opanya sudah siapkan. Tapi di tahun ini Tuhan bilang keluar dari batas kenyamanan. Belajar berharap. Sekolah anak-anak jadi jauh. Hari pertama, hari kedua anak-anak sekolah hujan. Hari pertama hujan, rintik-rintik, saya berdoa, saya tengking, dalam nama Yesus hujan stop. Saya bilang begitu. Udah mau deket, hujannya tambah gede. Saya tengking, dalam nama Yesus, Nabi Tuhan bisa memberhentikan hujan. Masa saya nggak bisa? Tuhan stop hujan. Saya bilang stop. 1 menit kemudian berhenti hujannya. Puji nama Tuhan, sampai di sekolah. Besoknya hujannya gede banget pas mau berangkat. Saya bilang Tuhan, terserah Tuhan aja lah. Kalau Tuhan mau bentuk, terserah. Kita hujan-hujanan. Yang penting Tuhan tolong supaya saya dan anak saya nggak sakit. Puji Tuhan, sampai sekarang tidak ada yang sakit. Haleluya. Tuhan izinkan hal seperti itu untuk kita keluar dari batas zona kenyamanan kita. Karena ini prinsipnya, selama saudara dan saya memahami dan meyakini bahwa jalan Tuhan tersebut, jalan Tuhan yang saudara jalani adalah jalan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Walaupun begini, kita bisa saja melakukan salah, amin.
tapi saudara terus belajar untuk menyerahkan diri saudara dituntun oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya berjalan sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah lelah. Dia nggak pernah bosan untuk menuntun saudara dan saya. Berapa banyak kita di tahun 2024 sering mengalami kegagalan waktu kita mengikut Tuhan. Waktu kita mengikuti tuntunan pimpinan Tuhan, kita sering gagal. Tuhan, kenapa saya gagal? Roh Kudus kasih tahu, karena kamu nggak ikutin apa yang saya perintahkan. Kamu ikutin jalan kamu sendiri. Saya gagal, Tuhan. Saya mau kasih tahu, Tuhan nggak pernah bosan menuntun kita. Dia tetap sabar, dia tetap setia terhadap setiap kita, amin. Karena dia tahu manusia daging kita itu cenderung mengikuti keinginan kita sendiri. Kita pikir sudah benar, kita rasa bahwa kita paling tahu semuanya. Apa yang saya perbuat ini adalah paling benar. Tapi waktu kita menemukan sebuah persoalan, baru kita sadar, oh ternyata salah. Mentok akhirnya. Kalau saudara mengalami seperti itu, kembalilah pada tuntunan pimpinan Tuhan. Karena dia Tuhan yang tetap setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Lewati persoalan, lewati ujian kehidupan saudara. Saat ini, di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan selalu akan menuntun dan memimpin hidup saudara dan saya. Kita akan terus merasakan tuntunan dan kebaikan Tuhan. Karena begini cara Tuhan menuntun. Coba kita lihat di ayat yang sama, Mazmur 3 ayat 4, bahasa Inggrisnya. Nah, nggak ada. Saya ada. Ini. Bahasa Inggrisnya bilang begini. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Ada kata through the valley, artinya melewati. Jadi sebenarnya begini, kita hanya melewati setiap persoalan, setiap ujian dalam kehidupan kita. Paham maksudnya sampai di sini? Kalimat ini menunjukkan bahwa kita cuma lewat. Kita tidak ditetapkan Tuhan. Nah, tolong PowerPoint-nya. Next. Orang percaya hanya melewati setiap persoalan, cuma numpang lewat. Ujian yang Tuhan izinkan. Karena kita tidak akan pernah tinggal dalam persoalan, kita tidak akan pernah tinggal lama dalam ujian kehidupan kita. Itu yang Tuhan tentukan. Kita cuma lewat. Saya harap kita semua paham, amin. Jadi kalau iblis menipu hidup kita, enggak. Tuhan izinkan. Di Manado kemarin 10 bulan, Tuhan izinkan saya melewati semuanya. Tapi habis itu enggak kan? Ada penghiburan dari Tuhan, ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ada penghiburan daripada Tuhan. Mungkin saudara juga mengalami hal seperti itu. Percayalah, katakan pada diri saudara, saya cuma akan melewati persoalan ini. Saya tidak akan lama-lama berdiam dalam ujian kehidupan ini. Karena saya, saudara dan saya sudah ditentukan untuk menang bersama dengan Yesus yang sudah memberikan kemenangan buat setiap kita. Kita ditentukan untuk menang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi jangan pernah berpikir, aduh, kok masalah ini nggak selesai-selesai ya? Enggak. Amin Bapak Ibu Saudara. Bilang sama diri saudara, udah selesai. Saya menang. Saya pasti menang. Karena Tuhan menuntun kehidupan saya. Saya pasti melewati ini semua. Saya nggak akan berlama-lama tinggal di dalamnya. Amin. Ketika saudara memperkatakan itu, saya percaya dalam tindakan saudara, saudara juga pasti akan melakukan dalam tindakan saudara. Yang pertama analoginya adalah seperti gembala menuntun dombanya. Kita lihat gambaran kedua. Gambaran kedua, Tuhan akan menuntun umatnya. Analogi kedua adalah Tuhan akan menuntun umatnya seperti seekor raja wali yang mengajarkan anaknya. Ini dia, masih ada waktunya. Ulangan 20:32, saya sudah mau selesai, ayat 3 dan 4. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa dalam bentuk nyanyian Musa di akhir-akhir hidupnya. Saya akan bacakan. Oke. Ayat 3 dan 4, ayat 3. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Tuhan kita. Ayat 4. Ayat 4 bacakan. Apa Ibu Saudara? Gunung batu yang jalannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, Jadi Musa menyimpulkan semua perjalanannya dengan bangsa Israel pada waktu itu dengan sebuah nyanyian. Musa bilang, Tuhan
adalah Tuhan yang sempurna waktu Dia mengerjakan segala sesuatu. Tuhan dalam rancangannya gak pernah asal-asalan buat kita semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu merancangkan kehidupan dengan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan rancangan Tuhan itu sempurna buat hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 4 dibilang gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Saya percaya kita akan lewati semua situasi yang tidak menentu di tahun 2025 yang akan kita lewati ini. Yang akan tidak menyenangkan mungkin, yang akan penuh dengan perjuangan bersama dengan Tuhan Yesus kita, yang adalah gunung batu kita, yang pekerjaannya sempurna buat setiap kita. Lompat ke ayat yang 11-12 ada? Ayat 11-12. Ya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12 Bapak Ibu Saudara. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak asing menyertai dia. Dari pengalaman Musa ini, dari kehidupannya dia, yang dia tuangkan menjadi nyanyian, Musa menyimpulkan bahwa Tuhan menuntun Musa seperti induk Raja Wali. Gambaran yang kedua, Tuhan menuntun umatnya seperti induk Raja Wali yang melatih anaknya terbang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan akan melatih saudara dan saya melewati kehidupan, persoalan, ujian kehidupan, seperti Raja Wali melatih anaknya untuk dapat kuat mampu menjalani kehidupan ini dan mengalami kemenangan dalam ujian persoalan yang kita hadapi di tahun ini. Kenapa Raja Wali? Karena begini, saya jelaskan sedikit. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering dengar tentang Raja Wali. Raja Wali nggak pernah buat sarang di atas pohon jambu, betul? Dia nggak pernah buat sarang di atas pohon mangga atau di atas genteng rumah. Nggak ada sarang Raja Wali di situ. Tapi Raja Wali punya sarang di puncak-puncak bukit yang tinggi. Dia akan bangun sarangnya di atas bukit yang tinggi. Sebelum Raja Wali bertelur, induk Raja Wali siapkan semuanya. Dia siapkan sarangnya terlebih dahulu. Pertama yang dia ambil itu ranting-ranting dari pohon. Dia ambil, dia siapkan sebelum dia menetaskan telurnya. Dia ambil ranting-ranting dari pohon sebagai bahannya. Kemudian dia taruh daun di atasnya. Dia taruh daun-daun supaya duri-duri dari ranting-ranting itu tidak langsung menancap kepada anaknya. Terus Raja Wali menaruh setelah itu bulunya. Beberapa bulunya ditaruh sebagai alas tidur anaknya, seperti kasus spring bed yang membuat anaknya nyaman sementara waktu. Itu induk Raja Wali. Sampai pada waktunya nanti anaknya harus keluar dari kenyamanan, di mana induk Raja Wali tahu persis kapan anaknya itu perlu dilatih untuk menjadi selayaknya seekor Raja Wali. Karena begini, Raja Wali ditetapkan untuk melawan badai. Amin. Raja Wali tidak ditetapkan untuk terbang di hak yang rendah. Dia ditetapkan untuk melawan badai, untuk menang atas badai. Waktu-waktunya genap, ini yang akan dilakukan oleh induk Raja Wali. Diberikan kenyamanan, ya. Habis itu ketika waktunya genap, induk Raja Wali mulai menggerakkan sayapnya. Dia gerakkan sayapnya sehingga bulu-bulu yang tadi sebagai alas spring bed anaknya itu, sebagai alasnya, mulai berterbangan keluar dari alas anaknya, sehingga yang tertinggal hanya daun dan ranting di sarangnya. Anaknya tetap berpikir begini, nggak apa-apalah, masih ada daun sebagai alas, masih ada yang bisa kita minta tolong, nggak apa-apalah, biar ada masalah masih ada orang yang menolong kita. Kalau saya hubungin dia, pasti sih dia akan menolong saya, ya kan? Masih ada orang yang bisa kita andalkan. Seringkali seperti begitu. Anaknya nggak mau keluar dari batas kenyamanan. Dia masih berpikir tenang, masih ada daun, masih ada daun yang menutupi. Ya, sehingga Raja Wali itu mengepaskan kembali sayapnya, sehingga daun-daun yang tadinya ada di atas sarangnya mulai berterbangan. Orang-orang yang kita biasa andalkan waktu kita mengalami susah, mulai Tuhan tutup hatinya. Ya, aduh maaf, saya nggak bisa bantu. Itu semua atas izin Tuhan. Amin. Supaya kita semakin dewasa. Supaya kita tidak mengandalkan siapapun. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita keluar dari batas kenyamanan kita.
Ketika induk Raja Wali melihat anaknya masih tetap dalam sarang, belum seperti selayaknya Raja Wali, maka induknya mulai bongkar sarangnya satu persatu. Mungkin anaknya mulai menjerit, "Tolong saya Tuhan, tolong saya." Anaknya mulai menjerit, anak Raja Wali berteriak. Mereka mulai mempersalahkan Tuhan. Anak Raja Wali mempersalahkan induknya. "Ini bukan induk saya nih. Ini sepertinya musuh yang menyerang kenyamanan saya." Anak Raja Wali mulai berpikir negatif tentang induknya. Kalau bisa mungkin mereka akan protes sama induknya dan bertanya, "Kenapa, Ma, kamu tega melakukan hal ini kepada saya? Karena saya tidak nyaman jadinya." Induk Raja Wali akan melakukan itu buat anaknya. Dan Tuhan akan melakukan itu buat setiap kita. Amin. Tuhan akan mulai angkat kenyamanan-kenyamanan kita satu persatu. Apa yang kita andalkan selama ini, Tuhan mulai copot satu persatu. Ya, mungkin saudara sedang alami, supaya saudara dan saya bergantung sama Tuhan. Sehingga akhirnya yang terakhir, anak Raja Wali itu harus lompat keluar dari sarang, tanpa menyadari bahwa dia sedang berada di tempat yang tinggi. Sehingga waktu anak Raja Wali itu keluar dari sarangnya, otomatis dia jatuh dari tempat yang sangat tinggi sambil berteriak minta tolong pada induknya. Hal yang sama mungkin sedang kita alami pada saat ini. Tuhan sedang bongkar, tadi saya katakan, kenyamanan hidup kita selama ini. Bukan karena Tuhan jahat. Amin. Karena tadi saya katakan, dalam diri Tuhan yang baik tidak pernah ada niat jahat sedikit pun buat setiap kita anak-anaknya. Bukan karena Tuhan jahat sama kita, bukan karena Tuhan gak peduli dan meninggalkan kita, bukan. Tapi karena Tuhan ingin melatih saudara dan saya untuk kita menjadi dewasa. Yang percaya katakan amin. Agar kita menjadi anak-anak Bapa surgawi yang dewasa. Bukan anak Tuhan yang diam di dalam sarang dengan semua kenyamanan kita, melainkan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menghadapi semua badai dan tantangan kehidupan dengan caranya Tuhan. Terbang melewati setiap badai persoalan, menang dalam ujian kehidupan, dan akhirnya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang seharusnya terjadi buat setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mulai di awal tahun ini, kita mulai ikuti setiap tuntunan Tuhan. Jangan lepaskan diri kita untuk berjalan sendiri dengan mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga kita terus mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya, seperti yang firman Tuhan katakan, kalau saudara dan saya selalu melihat tuntunan Tuhan dan selalu hanya berharap kepada Tuhan, ikuti pimpinan Tuhan, saudara dan saya akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Yes, amin. Masuk tahun 2025 yang terakhir ini, mari kita sama-sama lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi berharap kepada Tuhan. Tinggalkan kenyamanan kita. Kalau ada yang saudara butuhkan, teriak sama Tuhan, minta sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah memalukan kita. Gak pernah. Dia selalu akan memelihara kehidupan kita. Bahkan di saat kita pikir telat sekalipun, Dia tidak pernah terlambat. Amin. Secara waktu manusia terlambat, cuma kadang-kadang kan keinginan daging kita gak betah dengan proses. Gak betah. Saya pun lagi proses sampai saat ini. Saya mau berteriak, Tuhan gimana nih Tuhan? Roh Kudus ajarkan, mau jadi dewasa gak? Oh ya siap. Saya tahan keinginan saya, dan saya percaya kita semua juga bisa melakukan hal itu. Amin. Karena sebentar lagi Tuhan akan datang. Tuhan akan mengangkat setiap kita, anak-anak Tuhan yang dewasa di hadapan Tuhan. Di mana kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam cara berpikir, dalam cara bertindak. Selamat memasuki tahun yang baru 2025. Dan pesan Tuhan, tetap ikuti tuntunan Tuhan, supaya kita melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dapatkan pada sore hari ini ya Tuhan. Firman ini hanya sekedar pengetahuan tanpa kami mengalaminya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi setiap kami,
Dan Tuhan akan selalu membawa kami kepada pengalaman demi pengalaman yang indah bersama dengan Engkau, supaya kami melihat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang selalu setia kepada kami, tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami berpikir bahwa kami berjalan sendiri, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus, karena hanya Engkau yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama